Baik, selamat malam rekan-rekan semua. Jadi pada video ini saya akan coba untuk mempraktikkan sekali lagi perhitungan peramalan penjualan dengan dua metode yang seperti yang kita bahas kemarin di dalam kelas di hari Sabtu lalu. Eh, Kita memiliki dua metode dalam perhitungan penjualan. Yang pertama ini adalah metode pertumbuhan rata-rata. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode least square. Nah, kita terlebih dahulu menggunakan metode pertumbuhan rata-rata. Kita lihat di sini ada 5 data yang saya gunakan dari 2015 hingga 2019. Nah, dari kelima data ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu adalah kita mencari pertumbuhan masing-masing tahun. Untuk pertumbuhan tahun 2015, ini tidak bisa kita ukur karena kita tidak memiliki data sebelumnya untuk menjadi perbandingan. Jadi untuk menghitung pertumbuhan, kita bisa hitung dari tahun 2016. Untuk menghitung pertumbuhan tahun 2016, kita harus mengurangi penjualan di tahun 2016 dengan penjualan di 2015. Sehingga di sini muncul ada 1.385. Jadi di tahun 2016 ini mengalami pertumbuhan 1.385 unit dari tahun 2015. Kemudian selanjutnya untuk mencari tahun 2017, kita tetap sama dari 2017 kita kurangi dengan 2016. Di sini kita mendapatkan angka negatif. Nah, angka negatif ini berarti penjualan kita tidak mengalami pertumbuhan, sebaliknya penjualan kita mengalami penurunan sebesar 13.229 unit. Kemudian kita cari lagi untuk tahun 2018 dan 2019. Nah, setelah semua nilai sudah kita dapatkan, kita akan merata-ratakan keempat data ini. Ingat, angka 0 tidak dihitung atau tidak diikutkan dalam perhitungan rata-rata. Perhitungan rata-rata hanya melibatkan pertumbuhan atau penurunan yang memiliki angka. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita gunakan rumus Excel. Kita average semua. Oke, kita dapatkan 1272. Koma tidak boleh dihitung karena tidak ada unit barang yang setengah. Jadi di sini kita dapat bahwa terdapat pertumbuhan rata-rata sebesar 1272. Nah, setelah mendapatkan nilai rata-rata ini, kita mulai bisa memprediksi kira-kira berapa pertumbuhan penjualan di tahun 2020. Nah, caranya adalah penjualan di tahun 2019 kita tambahkan dengan rata-rata ini. Sehingga kita akan mendapatkan satu nilai 41772. Nah, ini adalah nilai prediksi penjualan yang akan terjadi di tahun 2020. Nah, untuk metode ini kita akan mencari dua nilai. Jadi tidak hanya satu nilai ini aja. Kita juga akan mencari nilai dalam bentuk persentase. Ya. Jadi untuk mencari nilai dalam persentase, langkah pertama itu adalah sama ya. Kita mencari dulu persentase setiap tahunnya. Kalau yang tadi kita cari selisih, yang sekarang kita cari persentase. Nah, cara mencari persentase itu adalah pertumbuhan tahun ini kita bagikan dengan volume tahun lalu. Dapat di sini 4%. Ya. Kemudian yang 2017 kita bagi dengan yang 2016. Dan seterusnya, kemudian seterusnya. Oke, kita akan mendapatkan 4 buah ya. Karena di sini datanya 5. Jadi kita akan dapatkan 4 buah data. Data persentase ini juga akan kita rata-ratakan. Oke, sehingga kita mendapatkan angka 10%. Nah, 10% ini adalah pertumbuhan rata-rata.
10% ini berapa unit? Itu yang harus kita hitung. Caranya adalah volume unit 2019 kita tambahkan dengan volume unit 2019 dikalikan dengan persentase ini. Sekali lagi, volume unit 2019 ditambah dengan volume unit ini dikalikan dengan 10%. Jadi kita ingin melihat apabila ini ditambah 10%, maka itulah perkiraan penjualan di tahun 2020. Kita akan mendapatkan angka sebesar 44532. Nah, ini adalah jawabannya. Kedua ini adalah jawabannya. Jadi untuk metode pertama akan ada dua jawaban. Yang pertama berdasarkan pertumbuhan, yang kedua berdasarkan persentase. Dari kedua ini mana yang akan kita ambil? Nah, disarankan untuk mengambil yang pertumbuhan karena lebih akurat nilai eh, lebih akurat nilai pecahan daripada nilai persentase. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah metode pertama, yaitu metode pertumbuhan rata-rata. Untuk yang kedua, kita akan mulai menghitung dengan menggunakan metode least square. Metode least square ini yang pertama kali harus kita perhatikan adalah data yang kita gunakan itu adalah data ganjil atau data genap. Nah, di sini data yang saya gunakan ini adalah data genap. Data genap berarti datanya itu berjumlah 2, 4, 6, atau seterusnya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah data genap. Data genap ini, pertama kali kita harus menentukan dulu X-nya. Kalau data genap, maka tidak ada angka 0 di dalam X. Di X ini kita mulai dengan angka -1 dan juga 1. Semakin ke atas, maka semakin minus. Jadi -1, kita lompat ke -3, kemudian -5. Termasuk juga di bawah, berarti 1, 3, 5. Kenapa tidak ada angka 2 dan 4 dan angka genap? Karena angka genap berada di antara. Jadi 1 di antaranya 2, kemudian 3 di antaranya 4, kemudian 5, dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita akan mencari nilai XY. XY ini adalah X dikali Y. Berarti nilai X kita kalikan dengan nilai Y. Y ini adalah volume unit. Setelah kita kalikan, kita turunkan ke bawah. Apabila hasilnya itu negatif, maka tetap dinegatifkan saja, tidak apa-apa. Jadi jangan dipositifkan nilainya. Oke ya. Nah, kemudian nilai X kuadrat berarti nilai X dikali dengan X. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian, kita akan mencari nilai sigma. Nilai sigma ini berarti nilai total. Jadi total dari volume unit, ya. Nah, kita hitung berapa totalnya. Kemudian di sini juga akan kita hitung berapa total dari XY dan berapa total dari X kuadrat. Oke, sudah dapat semua? Nah, apabila sudah dapat semua, kita langsung mencari nilai A. Kita ingat bahwa nilai A ini rumusnya adalah sigma Y per N. Jadi, sigma Y di sini kita bagikan dengan N. N itu adalah berapa jumlah data yang kita gunakan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 data yang kita gunakan, berarti sigma Y per 6. Dapat sekian? Oke. Kemudian, kita akan mencari lagi nilai B. Nah, nilai B ini adalah nilai sigma XY per sigma X kuadrat. Berarti sigma XY per sigma X kuadrat. Dapat nilai B sebesar segini. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Kita akan mencari berapa nilai 2021. Kita lihat dulu di sini, rumus Y
Jadi ini Y yang akan kita cari. Y sama dengan A tambah B X. Nah, di sini A-nya udah kita dapat, B-nya udah kita dapat, X-nya belum kita dapat. Kita kembali lagi. X-nya tahun 2021, kira-kira berapa X-nya? Kalau di 2020 X-nya adalah 5, maka di 2021 X-nya adalah 7. Oke, karena 1, 3, 5, 7. Begitu ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan semua nilai A, B, dan X. Tinggal kita eksekusi sama dengan nilai A kita tambahkan dengan nilai B dikali dengan 7. Segini. Oke. Berarti inilah eh, nilai dari penjualan 2021. Apakah mengalami kenaikan? Kalau kita lihat, sebenarnya tidak ya. Karena di tahun 2020 kita menjual 43.000. Di tahun 2021 kita mengalami penurunan sebesar sekitar 2000-an lah ya, 2000 atau 1.500-an. Jadi di sini mengalami penurunan dari 2021. Nah, untuk metode least square nilainya hanya satu, yaitu nilai ini. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, sebenarnya nilai pertumbuhan ini dengan nilai least square ini tidak jauh berbeda. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa sebenarnya ini juga cukup akurat untuk kita gunakan. Tapi tentu lebih akurat adalah metode least square. Jadi itu adalah tutorial bagi kita untuk bagaimana meramal penjualan di tahun yang kita inginkan. Jadi selamat mengerjakan tugasnya. Ingat untuk dikumpulkan tepat waktu. Sekian video ini, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.